Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita dengan struktur kepala serangga. Capaian pembelajaran pada kuliah ini yaitu bahwa kalian semua mengenal bagian-bagian, jadi susunan ruas-ruas atau segmentasi, sklerit-sklerit serta sutur-sutur pada kepala serangga. Kemudian mengetahui embelan atau organ pada kepala serangga, mengetahui fungsi dan atau proses pada embelan-embelan yang ada pada kepala serangga itu tadi. Nah, baik, inilah ilustrasi struktur morfologi kepala serangga. Eh, jadi seperti pada kuliah kedua. Nah, kalau kita melihat eh, gambar atau sketsa kepala yang ada pada sebelah kiri, nah ini dikatakan sebagai penampang anterior dari kepala. Jadi dilihat tampak depan. Kemudian kalau pada gambar yang sebelah kanan ini, nah ini adalah tampak samping atau penampang lateral. Nah, baik. Jadi ada bagian-bagian atau sklerit yang disebut dengan vertex, kemudian ada eh, bagian atau sklerit yang disebut dengan gena yang ada di samping kanan maupun kiri begitu ya. Nah, baik. Kemudian pada arah eh, depan, nah ini ada frons. Nah, di bawah frons dengan dibatasi oleh suatu sutur begitu ya, ada clipeus. Nah, baik. Lalu ke bawah lagi. Nah, inilah merupakan eh, bagian komponen depan dari alat mulut yaitu yang disebut dengan labrum. Nah, baik. Jadi eh, ada vertex, kemudian ada frons begitu ya. Ada gena yang di samping kanan dan kiri. Kemudian front sini ke bawah ada clipeus dan ada labrum. Nah, baik sekalian. Kemudian beberapa bagian mulut ini ada tadi sudah ada labrum dan kemudian kalau lanjut ke bagian yang ada di eh, belakangnya, nah ini adalah warna merah dan ini adalah mandible. Mandible ini ada eh, kiri yang kita tunjuk ini adalah kiri dan sebelah kanannya sebelah sananya gitu ada kanan itu adalah mandible kiri dan kanan karena simetris bilateral. Nah, baik. Kemudian di belakangnya ada maksila. Nah, terus sekalian, ini merupakan eh, ilustrasi yang lebih rinci begitu ya. Nah, ini eh, dari kepala dilihat dari arah lateral. Ini mulai dari antena, kemudian eh, mata majemuk, ada mata majemuk, kemudian ada juga mata tunggal. Jadi mata majemuk ini eh, ya compound eye. Nah kalau mata tunggal ini ocellus. Nah baik. Itu kemudian ini tadi kita ulangi lagi bahwa ada vertex pada bagian atas tepung kepala. Kemudian ada gena pada bagian samping. Kemudian ada frons kalau dari arah depan ya. Nah, baik. Kemudian ada Lipius labrum. Nah, kemudian ada komponen-komponen mulut. Nah, inilah eh, keping-keping atau sklerit-sklerit yang merupakan bagian-bagian. Kemudian antar sklerit itu dipisahkan oleh sutura. Nah, baik. Kemudian eh, ini merupakan ilustrasi eh, dari buku Snodgrass yang eh,
buku eh, pokok-pokok dari morfologi serangga, Principle of Insect Morphology. Nah, baik ini ada yang menggambarkan bagian dari, sekali lagi, dari anterior, kemudian secara lateral, kemudian secara dari arah belakang atau posterior, kemudian dari arah bawah. Nah, baik, inilah rinci atau detail-detail bagian-bagian dari kepala serangga itu. Dan ini kalau eh, kita urai secara lebih rinci, nah baik, kita lanjutkan ini pandang atau penampang dari arah depan. Nah, ini dari arah samping. Nah, eh, jadi ini eh, pada gambar yang lebih dibesarkan begitu, dibesarkan. Nah, baik, berikutnya ini eh, dari arah belakang, jadi penampang eh, posteriornya dilihat bagian-bagiannya secara ruas demi ruas, sklerit demi sklerit yang sudah ada sutura-suturanya. Nah, baik saudara sekalian, jadi ini eh, lanjutannya yang merupakan hal yang sangat banyak dibahas, yaitu komponen atau struktur alat mulut. Nah, struktur alat mulut ini eh, menjadi sesuatu yang sangat penting karena dari komponen mulut inilah yang nanti membuat eh, apa itu namanya, menimbulkan gejala yang menimbulkan bekas serangan, bekas aktivitas makan dari serangga itu. Nah, baik, eh, jadi eh, struktur mulut serangga itu ada yang disebut sebagai struktur mandibulata dan struktur haustellata. Jadi struktur atau tipe eh, eh, alat mulut yang eh, mandibulata ini diadaptasikan untuk kegiatan eh, menggigit, mengunyah makanan-makanan padat, gitu ya. Nah, sedangkan kebalikannya yang di eh, jenis haustellat ini yaitu suatu struktur dari komponen mulut yang digunakan untuk me, me- ya, mengisap, ya, menusuk, mengisap makanan-makanan yang berupa cairan. Nah, baik, eh, struktur mulut yang mandibulat ini eh, eh, contoh-contohnya eh, misalnya yang eh, dimulai dengan yang populer eh, dari jenis-jenis rayap, kemudian dari berbagai jenis capung, gitu ya, berbagai jenis capung, kemudian berbagai jenis semut. Nah, semut ini adalah yang ini Hymenoptera ini. Kemudian berbagai eh, jenis dari kecoa. Nah, ini kecoa ini digabungkan dalam ordo Blattaria. Blattaria. Nah, menjadi suatu ordo yang sudah terpisah dari belalang. Nah, belalang ini ordo Orthoptera. Ada belalang, ada cengkrik, dan ada ya Katydids. Nah, belalang yang bersayap, yang berantena panjang, Katydids. Nah, masih Orthoptera. Nah, baik. Kemudian jenis-jenis ulat. Jadi jenis-jenis larva dari ordo Lepidoptera ini tergabung ke dalam eh,
ya golongan ulat. Jadi nama umum ulat atau larva dari Lepidoptera. Sebagai catatan, eh, Lepidoptera dewasa, nah ini tipe mulutnya adalah tipe siphoning. Siphoning ini adalah mengisap tanpa aktivitas menusuk. Jadi misalnya kupu-kupu dan kemudian ngengat yang aktivitas makannya mendapatkan nutrisinya yaitu dengan mengisap cairan nektar bunga. Nah, nah ini ditunjukkan komponen-komponen dari eh, serangga yang mandibulat. Kemudian berikutnya, nah ini masih komponen-komponen mandibulat, mandibulata yang pokok atau yang paling menyolok sebagai gigi pengunyahnya, gigi penggigitnya yaitu mandible. Nah inilah mandible kanan, ini mandible kiri. Nah begitu ya. Jadi mandible inilah sebagai gigi pengunyah yang utama. Nah baik, kemudian eh, beberapa komponen yang lain ini yang mendukung eh, aktivitas makan itu dengan meraih, mengambil gitu. Nah, baik. Nah, ini masih suatu ilustrasi dari jenis serangga yang lain. Yang sebelah kiri ini eh, jenis kumbang. Nah, yang sebelah kanan ini jenis belalang. Nah, mandibel-mandibel kanan kiri, kemudian maksila kanan kiri, kemudian ada labrum. Nah, ketika yang diurai adalah alat mulut kumbang, maka yang tampak adalah di sebelah kiri ini. Mandibel kelihatan sebagai bagian yang dominan gitu ya. Nah, baik. Eh, yang lain pun tentu eh, secara bersama gitu ya, secara kolektif gitu. Eh, ini mendukung fungsi eh, mandibulata ini tadi. Nah, baik. Nah, ini eh, kita berlanjut ke struktur mulut haustelat, menusuk dan mengisap. Menusuk jaringan tanaman, kemudian mengisap cairan tanaman yang ada pada jaringan itu. Sudah tentu eh, beberapa bagian atau jaringan tanaman yang menjadi pilihan serangga ini. Serangga ini dicontohkan di sini adalah kutu daun ya, Aphidide begitu. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ini misalnya eh, kepala dari kepik begitu ya. Tentu saja targetnya adalah jaringan-jaringan tanaman yang sukulen, yang relatif ya eh, bersifat lunak dan ada cairan tanamannya yang bisa dihisap. Komponen utamanya disebut sebagai stilet begitu ya. Stilet ini merupakan, nah stiletnya ada di dalam ini stilet ini. Nah, stilet ini merupakan modifikasi dari mandibel dan maksila gitu. Kemudian stilet ini terlindung atau terbungkus eh, oleh rostrum yang merupakan modifikasi dari labium. Baik. Kemudian, nah ini ilustrasi yang bisa menggambarkan dengan lebih jelas ya. Yang kanan atas ini adalah kepik atau ordo Hemiptera, yang eh, kiri bawah ini kutu daun atau Aphidide. Nah, baik. Jadi sekali lagi eh, alat menusuknya dan kemudian menusuk jaringan tanaman, kemudian menghisap cairan tanaman itu diperankan oleh stilet. Nah, nah ini anatomi stilet. Jadi ini ada hasil pemotretan eh, dengan mikroskop scanning. Nah, scanning. Jadi sebelah kanan ini
hasil pemotretan itu, dan ya mana itu jarum stilet. Kemudian nah jarum stilet inilah yang merupakan modifikasi dari eh, mandibel dan maksila. Nah, labrum itu ada dalam wujudnya yang sekarang menjadi sesuatu yang eh, ya batang kecil gitu ya. Nah, kemudian rostrum ini dari eh, labium. Nah, baik. Jadi kemudian secara diagramatik disebutkan pada bagian yang sebelah kiri. Baik, saudara sekalian, ini masih eh, piercing and sucking mouthparts. Jadi alat mulut serangga yang eh, dengan mekanisme kerja menusuk kemudian mengisap. Jadi seperti yang sudah kita sebut tadi adalah kepik. Nah, ini yang kiri atas. Nah, kemudian kita tambahkan dengan eh, untuk jenis aktivitas menusuk dan mengisap ini adalah yang dimiliki oleh nyamuk, oleh nyamuk. Nah, ini baik. Kemudian eh, kalau kita lanjutkan, nah ini, nah ini saudara sekalian, ini eh, alat mulut yang dimiliki oleh lalat. Nah ini sponging mouth part. Jadi eh, komponen mulutnya pada eh, ujung, nah itu disebut sebagai labellum. Nah, labellum inilah yang berperan sebagai serupa spons, serupa spons yang siap eh, bisa menyerap dengan cepat suatu substansi yang basah. Nah, itulah sifat dari alat mulut lalat yang dikatakan sebagai tipe sponging itu karena eh, bagian ujungnya yang namanya labellum itu daya kerjanya mengisap dengan atau menyerap dengan cepat ibaratnya suatu spons yang bisa mengusap dan menyerap dengan cepat suatu substansi yang eh, mengandung air. Nah, itu eh, jadi tidak dengan eh, menusuk, tidak dengan mengisap yang berupa pipa, akan tetapi menyerap, ya, dengan menyerap. Nah, baik. Nah, kemudian masih tipe yang eh, memakan atau mengambil makanan substansi cair ini yaitu siphoning type. Siphoning type yaitu yang dimiliki oleh kupu-kupu dan ngengat. Jadi siphoning type ini eh, jenis makanan yang diambilnya yaitu berupa nektar bunga. Nah, nektar umumnya ada pada suatu eh, tempat atau ya pada suatu bagian yang eh, di dasar bunga yang tidak pada permukaan gitu. Nah, oleh karenanya strukturnya yaitu seperti belalai yang bisa dijulurkan eh, menuju ke tempat eh, bintik atau massa nektar itu. Nah, jadi bentuknya seperti belalai. Jadi ketika istirahat dilipat tergulung. Nah, ketika hendak memakan, nah ini belalai itu bisa dijulurkan memanjang menuju eh, massa nektar itu. Nah, ini disebut sebagai siphoning type atau tipe siphoning. Contohnya yaitu pada kupu-kupu dan ngengat, yaitu fase-fase dewasa dari ordo Lepidoptera. Nah, ini ilustrasi proboscis yang secara populer seperti
belalai begitu ya, bisa digulung, bisa juga nanti dibuka, dijulurkan. Baik, kemudian sebagai penutup ini eh, tipe struktur mulut yang dimiliki oleh eh, lebah. Lebah. Jadi lebah ini eh, juga mengambil nektar bunga dengan aktivitas juga mengambil substansi lilin dari tanaman dari bunga yang digunakan untuk di ya digigit dibentuk untuk membuat sarang lebah. Jadi ada bagian mulut yang masih aktif untuk menggigit, yaitu mandibelnya, mandibel maksila. Nah, ini untuk menggigit serta membentuk sarang. Menggigit ini menggigit substansi zat lilin uh, uh, untuk membuat sarang. Nah, kemudian pada bagian labium ujung ini ada suatu proboscis yang mampu untuk uh, mengambil atau semacam ya menangguk gitu ya, menangguk mengambil substansi nektar bunga. Jadi saudara sekalian, inilah struktur morfologi kepala, dilanjutkan dengan eh, bagian bagian alat mulut yang mendukung kegiatan makan serangga, yaitu makan substansi padat dan makan substansi cair. Terima kasih. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.